Hai, welcome back to my channel. Hari ini spesial banget, saya kedatangan Adela Wulandari. Yeay. Dari Semarang loh datang ke sini. Iya betul. Dan kita ngomongin soal seksologi. Seks. Tanpa bingung, cukup dengan tanya. Tanya Dokter Richard. Sebenarnya kenapa aku pengen ngobrol ya? Jadi kemarin tuh waktu mau ketemu dengan Adel kan, aku kan pelajarin kan. Ternyata topiknya menarik banget nih. Terus kan bingung kan, mau collab apa nih? Aku bingung juga ya mau collab apa ya. Tapi aku pikir-pikir sebenarnya ini sesuai dengan kontenku dong. Ini kontenku kan lebih ke edukasi, pengen nyelamatin orang kan. Ini juga bisa nyelamatin orang sebenarnya. Iya, tapi di jalur lain gitu kan. Karena sebenarnya kayak gini. Kalau orang tanya dengan saya, apa sih tips rumah tangga yang langgeng? Ya, menurutku tuh ada dua sih. Yang satu ekonomi. Oke, betul. Jadi ekonomi itu penting banget ya bagi kalian yang belum nikah. Ekonomi itu penting banget. Nggak bisa makan cinta soalnya. Makan aja tuh cinta, makan aja tuh sayang. Jadi Cinta jadi beras itu nggak bisa ya dok? nggak bisa. Terus kalau ekonomi, kalau misalnya kita itu banyak duit atau misalnya berkecukupan, masalah besar tuh jadi kecil, masalah kecil jadi nggak ada. Oke. Nah, tapi kalau misalnya ekonomi nggak ada, Sulit, ya kayak ekonomi sulit masalah nih. kecil jadi besar, besar jadi raksasa. Iya, yang nggak ada masalah jadi ada masalah. Senggol dikit bacok. Kayak gitu Betul. punya kan. Jadi kan kalau misalnya ekonominya ini jadi ya udah fine aja gitu punya kan. Tuh, satu yang Terus. kedua komunikasi. Betul. Nah, komunikasi ini ada banyak ya, komunikasi intens berdua, begitupun juga komunikasi di ranjang. Karena kualitas di ranjang itu menentukan juga keharmonisan rumah tangga, betul? Iya. Dosenku meneliti itu katanya iya. Bener ya? Dan rata-rata keluarga itu alasan bercerainya itu salah satunya urusan di ranjang ini. Nah, unluckily masih banyak wanita di Indonesia bukan di Indonesia sebenarnya sih, masih banyak di dunia ini lah ya, yang sampai sekarang belum pernah ngerasain orgasme. Kasian ya dok. Bener nggak? Aku tuh kayak tanya juga. Aku kan secara teori kan, bener nggak sih? Bener kan? Rata-rata kebanyakan bilang katanya banyak wanita yang belum sampai orgasme, belum sampai klimaks. Dan kalau aku nggak salah nih ya, dari 10 wanita itu lebih dari 5 loh belum pernah merasakan orgasme sama sekali. Bayangin nggak pernah merasakan? Kasian sebenarnya. Itu mungkin tuh kurang gimana ya? Kayak kalau misalnya kita amit-amit nih cowok sewa cewek gitu kan, kan nggak ada tuh yang namanya di-treat seperti wanita, di-cuddling dulu, foreplaynya luar biasa, ditanyain sayang kamu sukanya dijilat, dimut, itu nggak ada kan? Kalau sewa cewek itu kan nggak ada kayak gitu, langsung tabrak aja udah kayak anjing pinggir jalan kan? Iya. Ya kan kalau Iya, udah iya. urusan yang bawah itu mengganggu yang atas gitu. Itu Ya kan gue yang bayar, gue yang enak dong. iya makanya. Ngapain lo Yang penting kan gitu? aku keluar, tidak memperdulikan wanitanya gimana gitu kan. Tapi kalau suami istri harusnya ketika komunikasinya bagus, istrinya nyampe klimaks itu harusnya. Kalau komunikasinya bagus ya dok. Oke. Jadi kan masih banyak banget nih. Jadi kan sedih ya kalau misalnya ada cewek yang ngomong itu, aku nggak begitu suka dengan seks kayak gitu pengen. Aku nggak tahu apa enaknya seks ya. Oh ada wanita ngomong gitu ya dok? Banyak banget. Serius? Percayalah banyak banget ya. Jadi mungkin kan makanya nggak terbuka kan. Tapi kalau dengan dokter atau ngobrol-ngobrol dengan ini kan, banyak banget yang ngerasa itu ya seks itu cuma untuk cowok kayak gitu. Oke. Padahal sebenarnya seks Enak, itu guys. Apa ini? Pura-pura nggak tahu nih lupa nih. tadi. Padahal sebenarnya lebih enak untuk cewek sebenarnya. Dua-duanya lah dok. Apa buktinya? Kalau kamu ngupil yang enak hidung itu jari. Ngupil itu ada kepuasan tersendiri ya, begitupun juga seks gitu ya. Nggak mungkin cuma buat cewek doang, Iya, karena iya. yang melakukan kan dua orang ini. Benar, cowoknya juga enak. Coba Cowoknya kalau juga pasti. sebenarnya kalau misalnya cowoknya pinter dan ceweknya juga komunikasinya bagus, ceweknya sebenarnya lebih enak. Iya. Karena nggak adil sebenarnya. Karena cewek itu bisa 3 kali, 4 Karena kali. cowok cuma sekali. Cuma sekali. Habis itu dia butuh istirahat. Nah, Habis itu capek dulu. dan nggak Bentar, ya. semua orang itu bisa bangun lagi dalam waktu yang Iya. instan. Hebat dokter. Dokter lulusan apa sih sebenarnya dok? Enggak. Aku dulu seneng banget yang kayak ginian punya sebenarnya mendalami. Cuma kayaknya hidupku kan di estetik sekarang kan. Jadi aku cukup Pindah jalur mengerti dan drama Tuhan gitu. iya, tapi aku paham beberapa filosofinya. Tapi
menurutku ada lebih jago lah. Aku ngeliat kontennya tuh bagus banget loh. Dan aku pernah ngomong dengan Yulia, ini termasuk salah satunya ya. Jadi menurutku orang yang expert itu ada dua. Satu orang yang benar-benar sekolah dan ngedalamin itu. Yang kedua orang yang benar-benar pelajarin hal itu lebih dalam. Dan ini lebih mengerikan daripada orang sekolah sebenarnya. Karena passion ya, kayak kalau anak sekolah itu biasanya kan dituntut sama sekolah nih, kamu harus belajar ini. Kadang ada keterpaksaan di situ. Tapi kalau orang menekuni, mereka sukarela. Dan justru kekepoan itu membuat mereka lebih kaya ilmu. Dari pengalaman pribadi kan dicari-cari ya. Jadi kita harus cek deh hari ini. Oke. Nah, Del, jadi kita pengen ngomong nih ya. Jadi ada beberapa yang mau aku bahas ya. Jadi kan ya keinginan tahuku juga ya, supaya bisa ngasih tahu yang lain. Jadi hari ini kita akan ngomongin soal vagina, labia. Ini tapi bukan mesum ya. Ini bukan mesum. Ini siapin minuman supaya kalau kering aku bisa minum. Sama ngomongin soal G-spot. Oke. Sama orgasme. Supaya kalian terselamatkan. Oh, ini bukan cuma nyelamatin wanita ya, bukan cuma bahagiakan wanita, ini menyelamatkan keluarga kalian. Naik loh laki-laki kalau tahu G-spotnya wanita gitu ya. Merasa. Wanita tuh sebenarnya gampang basah dok, senggol dikit tuh jadi. Oh. Ya kan, lo cowok nggak tahu aja gitu loh. Okay. Nah, tapi kan ada banyak pertanyaan yang nggak pernah disinggung orang. Ada banyak apa ya ngomongnya labia. Labia itu ada banyak macam. Saya mau kasih lihat nih. Minor, ya sih. Bentuk-bentuknya. Yes. Kalian mau lihat? Oke. Ini alat peraga ya dok? Yes. Iya kan? Ini tapi kan memang semuanya berbeda-beda. Gue kayak pernah lihat semua aja gitu. Ya pertanyaannya G-spot ini mana sih? Aduh, G-spot tuh sebenarnya di luar ada di dalam, setauku ya dok. Iya. Dia merendah kan kayak gitu banyak kan. Setauku itu kalau di luar tuh ada klitoris. Oke. Ya, orang-orang sini nyebutnya kacang. Yang mana nih? Oke, sini ya. Iya di situ. Kalian nggak tahu nggak sih klitoris kalian sendiri yang mana? Kalian tuh kalau ke kamar mandi pakai semprotan WC terus tiba-tiba gitu kaget. Nah itu berarti klitorisnya kena. Oh ya, itu aku nggak tahu. Oh iya. Kadang kan kalau misalnya ke WC gitu kan, terus ada semprotan WC-nya. Terus kadang kalau salah tempat gitu atau diarah-arahin tuh kadang ada yang enak-enak gimana gitu kan. Nah itu biasanya nyentuh klitorisnya. Oh, pantesan di TikTok kayak gitu ada yang bilang semprotan. Iya, ini buat gitu apa sih? Cowok-cowok bingung kan? Karena cowok-cowok semprotan WC untuk apa? Tapi semprotan WC aja tuh ngerasa enak ya? Kalau kekencangan sakit sih dok. Serius, kalau kekencang menurutku kalau yang kencang tapi lembut. Kenceng tapi ada tuh beberapa merek mahal itu dia airnya banyak tapi nggak sakit. Oke. Merek apa boleh di-spill kan? Itu ada merek-merek tertentu tuh yang rasanya begitu dok. Kalau yang kencang banget itu biasanya buat nguras. Jadi tapi ada sensasi enaknya itu klitoris ya. Iya, tapi dan itu G-spot ya? Itu G-spot luar. Jadi ada luar ada dalam nih. Pertanyaan saya lebih enak luar atau dalam sih sebenarnya? Sebenarnya dua-duanya kalau disikat enak dok. Apalagi secara bersamaan, aduh mantap. Gitu. Berarti dua-duanya kalau bersamaan itu kayak double kill. Ya tapi kalau misalnya awal-awal di luar dulu itu enak udahan. Terus bagian yang G-spot lain di dalamnya juga ada. Di dalam tuh ada. Nah, di mananya sih? Gimana? Saya tuh nggak pernah buka-buka vagina juga kan dok. Tapi kata dokter-dokter yang pernah saya temuin, G-spot wanita itu ada di, jadi agak masuk ke vagina terus ke atas. Jadi beruntunglah laki-laki yang punya penis bentuknya agak menunjang ke atas bukan turun. Oke. Jadi kalau agak ke atas kayak gini lebih mudah nyentuhnya. Iya, lebih gitu. mudah nyentuh. Tapi sebenarnya nggak ke atas juga nggak apa-apa sih. Kan ada beberapa posisi yang mempermudah munculnya ketemunya si G-spot tersebut. Tapi katanya, pernah dengar nggak sih? Katanya ada yang lebih enak lagi daripada G-spot. Apa tuh? Pernah dengar A-spot dengan U-spot nggak? Oh belum tuh dok, apa nih? Wow, berita baru. Sebenarnya ada spot yang lain selain G-spot. Jadi ada namanya A-spot dengan A-spot dengan U-spot namanya. U-spot itu letaknya di bawah klitoris. Jadi sorry banget ya. Jadi kalau ini klitoris, ini kan ada uretra nih, lubang tempat pipis nih. Di antaranya itu namanya U-spot. Dan itu juga enak banget. Sama ada A-spot. A-spot itu kalau kamu dalam sampai mentok ketemu dengan
uterus ya, ketemu dengan dinding rahim, itu bagian itu pas nyentuh itu aspot. Dan kalau nyentuh itu langsung becek pasti. Iya, tapi jangan kekencangan ya guys, ya kan? Soalnya ada beberapa orang cewek yang aku tanyain gitu, cowok tuh kan kalau udah denger desahan wanita, itu kan langsung mainnya kenceng. Nah, tau nggak ya? Ini ilmu dan juga ini pengalaman pribadi sih sebenarnya. Tertarik nih aku pengalaman pribadi. Oh nggak jadi lagu sih. Soalnya kan dinding rahim itu kan salurannya terus kan kecil ya dok, nggak mungkin penis itu masuk ke situ kan, mentoknya di situ aja. Terus kalau cowok terlalu kenceng, jatuhnya sakit di cewek. Oh oke. Tapi di situ letaknya aspot. Ya. Dan sebenarnya bagi laki-laki, kalau kita ngomongin soal kayak ginian punya, sebenarnya itu bukan cuma indera penglihatan, indera pendengaran itu penting banget. Yeah. Jadi wanita itu sebenarnya harus belajar juga. Tapi kelemahan wanita tuh ada di telinga loh dok. Iya kan? Itu udah rahasia lelaki, iya nggak mas? Paham banget masnya. Serius, wanita itu kalau kebanyakan wanita tuh lebih suka ketika dirangsang tuh dikasih momen. Oke, kayak gimana coba? Kayak dirayu-rayu dulu. Sayang kamu cantik banget hari ini, rambutnya bagus ya. Lalu masuk nih ke tragedi kasurnya. Waktu kita main di tanggal sekian, kamu pakai lingerie warna ini, kamu seksi banget loh. Jadi diciptain momen. Oh, oke. Diceritain mulai dari fantasi situ dari pikiran dulu. Dari situ dulu, baru mulai pegang-pegang, diitik-itik. Apa sih itik-itik? Dielus. Keri-keri, apa tuh ya bahasa Indonesianya? Dilus-lus dikit. Grepe-grepe. Ya digrepe-grepe, baru nyambung. Ini mungkin bagi cewek yang susah basah kali ya. Susah basah iya. Ada beberapa wanita kan yang begitu lihat pasangannya jebret langsung banjir gitu. Banjir. Gitu kan, langsung main aja di mana aja kan ada. Tapi ada juga yang enggak. Ada juga yang butuh diciptain momen. Terus habis itu diapain? Baru akhirnya harus foreplay. Menurutku foreplay itu penting dong. Oke, foreplay ini kalimat yang penting, tapi foreplay ini yang kayak gimana? Pemanasan. Oke. Biar becek dulu. Jadi si vaginanya itu kan ada pelumasnya nih dari dalam kita. Nah itu biar keluar dulu, ngelapisin semuanya. Jadi biar nggak keset. Oke. Kalau keset tuh kan sakit ya. Mungkin dimulai dari ciuman ringan gitu ya. Cium dari telinga, leher. Emang cewek suka banget ya dicium di bagian sini ya? Nah saya pernah bikin konten. Nyetum ya? Nyetumnya ke bawah atau nyetrumnya tuh sampai jempol kaki nih dok, rasanya kayak hilang gitu dok. Oke. Kalau dicium-ciumin, tapi ada beberapa wanita yang nggak suka. Itu kan tergantung juga ya, selera sih. Cuman rata-rata wanita suka kalau di apa sih namanya? Leher, hampir ke tengkuk. Cium ringan, bernafas di situ, dan sedikit di apa ya? Sedot ringan lah ya. Pokoknya sentuhannya jangan kebanyakan merah nanti. Jangan dicibak teman-teman, itu meninggalkan bekas ya. Dan itu bisa menyebabkan kematian loh sebenarnya. Iya itu ada yang nggak tahu loh dok kalau cipokan itu bahaya. Itu kalau kalian merahin orang di sini ya, terutama di daerah pembuluh darah sini itu bisa meninggal. Oh iya, karena ada falsafah apa ya? Aku lupa ya waktu kuliah dulu ya. Jadi ini kan ada arteri di sini vena. Jadi kalau disedot kayak gitu, ini tuh bisa meninggal. Pembekuan darah bisa meninggal langsung. Mampus. Jadi kalau sedot ringan-ringan aja, terus agak belakang, jangan di depan. Agak di depan. Agak belakang. Iya daerah sini nih, ini ini urat-urat tipis nih kan kelihatan nih, ya kan. Yang badenyut kan kalau orang ngecek kan, meninggal atau enggak ngecek kayak gitu punya. Nah itu nggak boleh disedot sebenarnya. Kalau sedotlah tempat lain boleh. Ntar muncul tuh polisi, meninggalnya, Bu anaknya meninggal kenapa? Iya dicipok pacarnya kan nggak elit banget ya dok meninggalnya. Terus selain itu tempatnya di mana lagi sih? Jadi leher, pundak. lutut dan kaki. belakang leher kali ya. Belakang leher sini. Tengkuk ya. Terus pundak, punggung, baru masuk ke payudara. Saranku sih kalau kalian mau ngerangsang payudara itu jangan langsung ke pentil. Jangan langsung ke nipelnya. Maaf ya dok, di mulut emang kebiasaan nih dok. Jadi jangan buat penasaran dulu ya. Buat penasaran. Buat wanita tuh kayak ayo cepetan. Lama banget sih ke saya gitu. Bikin wanita tuh seperti itu. Jadi muter-muter dulu gitu punya sampai dianya minta. Iya, sampai dianya minta jambak rambut sini loh gitu. Itu yang gitu. Oke. Praktek malam ini. Iya. Padahal enggak ada istri malam ini. Enggak apa-apa dok, nanti pulang langsung praktek. Oke. Enggak sih. Itu seru sih dok. Tapi jadi sudah itu sesudah payudara habis itu terserah mau kemana-mana. Iya, mau langsung bawah boleh, mau dari jempol kaki boleh. Dari jempol kaki juga boleh.
Oke, kalau misalnya, jadi kan kalau dari situ harusnya sih kalau sudah pintar ya, kalau misalnya dilakukan yang Adel tadi bilang dengan sepenuh hati, bukan by SOP. Karena ini beda nih, by SOP dengan sepenuh hati ini beda sebenarnya. Kalau pakai perasaan sepenuh hati, biasanya sudah lumayan basah sih sebenarnya. Biasanya cium-cium doang, ngobrol doang tuh udah becek tuh pasti. Sudah bisa ke sana ya. Iya. Kayak gimana kalau menurut kamu kalau misalnya oral tuh kayak gimana sih? Oral seks. Semua yang menimbulkan keenakan diakibatkan oleh mulut. Nah itu menurutku oral seks. Mau diemut, mau cuman kata-kata, mau dijilat, itu menurutku oral seks. Oke. It's fine tapi. Cewek suka? Enggak semua cewek suka. Enggak semua cewek suka. Mungkin kebanyakan laki-laki mengira ketika ngemut batang itu cewek suka gitu ya. Coba gantian cowok suruh ngemut timun aja. Bayangin aja timun diimut terus harus disodok-sodokin sampai sini, apakah enak gitu ya? Enggak semua cewek suka. Enggak semua cewek suka. Oke, tapi semua cowok suka. Hah? Almost ya. 95% semua cowok kayaknya ya. Suka deh dimut ya kan. Ya. Tapi enggak semua cewek itu suka dimut. Itu catatan ya. Jadi enggak semua cewek itu sebenarnya suka ngemutin. Kadang-kadang terpaksa doang karena untuk membahagiakan pasangannya doang. Kadang kan cowok tuh kan yang banyak di internet, di sosmed itu kan cara merawat Miss V. Gak ada tuh tulisan cara merawat kontit gitu kan, gak ada tuh. Iya kan? Oke. Gak ada yang secara spesifik kalau cowok itu juga harus waxing, seenggaknya jambinya dicukur, yang gitu-gitu kan dok. Gak ada kan, rata-rata cewek semua. Betul. Dan kebanyakan cowok tuh merasa kayak begitu dia buka celana, cewek akan gitu. Padahal belum tentu, apalagi kalau disuruh ngemut dan si cowoknya tidak menjaga kebersihan, itu menyebalkan sekali. Oke. Jadi nggak semua cewek itu suka ya. Terus saya balik. Kalau cewek yang diemut cowok? Ada beberapa cewek yang nggak suka juga. Tapi kalau udah ketemu enaknya, mau suka nggak suka tetap suka gitu loh. Kalau udah jilatannya enak. Kalau menurutku ya, kalau ada cewek yang nggak suka, ceweknya belum tahu. Iya, belum pernah ngerasain. Belum pernah ngerasain. Ya makanya rasain sekarang. Enggak ya, kalau udah sah aja ya. Ketika kalian atau mungkin pengalamannya belum sama yang expert. Mungkin dia baru anak bayi gitu kan, saya masih kecil gitu, jadi nggak tahu cara menjilat yang bagus tuh gimana. Dia taunya jilat lollipop aja. Tapi kalau benar, saya pasti suka kan harusnya. Kalau benar, kalau kena tuh pasti suka dong. Dan wanita itu bisa orgasme hanya dari itu aja. Oh iya ya. Iya. Pasti kalian mikir, wah udah pernah nih. Iya bisa. Itu masih misteri kalau itu. Misteri. Jangan kalian tebak, nggak usah ditebak. Tapi itu benar. Jadi wanita itu bisa orgasme hanya dari sama kayak cowok sih. Cowok juga kan bisa orgasme cuma dengan oral aja. Cewek juga sama sih. Cewek juga bisa orgasme hanya dari oral saja. Dan itu bisa 1 kali. Lumayan kan, menang 1 kali sudah kan, 1-0 kan. 1-0. Lalu habis itu habis itu boleh dilakukan penetrasi. Penetrasi itu kan sudah menang 1-0. Ih, sopan banget dokter bahasanya. Oke, terus. Lalu bisa kedua dan ketiga. Cewek itu butuhnya berapa kali sih? Iya kalau bisa sampai mentok. Sampai kering. Enggak sih dok. Cewek itu emang bisa ya waktu main kering sendiri ya? Bisa. Oh bisa ya? Bisa. Kalau emang udah nggak enak atau kepentok sakit atau emang udah kelar aja gitu, biasanya udah keset. Kalau harapannya berapa kali? Banyak ngobrol dengan cewek dan Adel sendiri mungkin. Dokter nanya Adel aja ya, nggak usah banyak cewek, udah cukup nih informasinya. Kalau aku pribadi tuh lebih suka tipe yang mainnya nggak lama, tapi sering. Jadi main terus main lagi terusan. Gitu. Jadi cukup 1 kali aja. Cukup 1 kali tapi terusan, nambah terus gitu loh dok. Tapi habis nambah. Ya nggak semua cowok kali bisa seperti itu. Puji. Dan aku juga bukan tipe cowok yang bisa seperti itu. Aku jujur aja sih, kan gak jadi masalah sih. Aku banyak juga. Ada kan orang yang habis melakukan hubungan seksual kayak gitu punya setengah jam lagi, 1 jam lagi bisa hajar baby lagi kayak gitu punya. Aku mungkin 2 jam itu aja sudah bagus banget ya. 6 jam kali ya. Kadang-kadang tuh butuh setengah hari untuk recovery ya. Kalau aku pribadi ya. Biasanya cowok akan lemes terus tidur, katanya enak. Iya, kalau ini ya, kalau terus stresnya juga agak hilang. Stress relief. Sama, cewek juga sama sih sebenarnya kayak gitu punya. Begitu orgasme tuh apa yang dirasain?
Dengkul, gemeter, Oh coba habis keluar terus Anda berdiri. Kalau Anda tidak jatuh, saya sembah Anda. Terus apa sensasi yang dirasain? Dengkul, kayak nggak kopong ya dok? Ya kayak gitu. Aku bukan cewek sih tapi aku tahu. Terus di dalam vaginanya ada rasa berdenyut ya? Oh iya. Berdenyut gitu ya. Enggak semua orang sama sih, tapi yang gini punya sih berdenyut kedut kayak gitu punya sama ada keluar cairan ya dalam versi yang lebih banyak ya. Ngerasa sih ada yang keluar cairan itu kan pasti karena habis main itu kan pasti basah dan lain-lain dan harus dicuci kalau habis main. Tapi pada waktu orgasme itu memang ada keluar. Emang pasti ada keluar. Bukan yang kayak kencing gitu ya dok? Bukan kayak cowok. Kalau cowok kan ada cowok kayak gitu punya. Kalau cewek? Cewek enggak sih, enggak sampai yang muncrat itu. Enggak sampai yang muncrat kayak gitu. Enggak kayak yang di bokep Jepang. Bokep Jepang itu bohong gitu ya. Aku belum menemukan. Itu kencing enggak sih? Aku tuh masih bertanya-tanya loh. Aku masih nanya sama pacarku gimana caranya biar aku bisa gitu. Tapi ada keluar yang lebih banyak enggak? Kalau lebih banyak saya muncrat enggak, tapi keluar untuk biar tambah licin itu iya. Ada ya. Jadi kayak kalau juga keluar dikit terus habis itu menggigil disco semua badan kayak gitu. Kesetrum gitu kan. Dan nggak boleh gerak. Ya, ada beberapa cewek itu ya ada beberapa variasi sih sebenarnya kan sama kayak kepala penis ya. Kepala penis itu kan kalau misalnya pas lagi keluar itu kan nggak boleh sentuh. Sensitif banget. Iya. Keri. Ya, cewek itu juga sama. Jadi ada beberapa orang yang begitu pas keluar juga cowok mengharapkan cowok itu nggak bergerak sebenarnya. Benar ya? Iya. Aku belum sih dok. Oh belum ya. Ini ada beberapa variasi karena gini ya ada yang tadi kan aku bilang kan ada yang daerah sensitif. Nggak semua ya, tapi ini variasi. Jadi ada variasi yang ini udah variasi normal yang penting kalian ketahui. Jadi begitu misalnya cewek yang keluar kayak gitu punya, dia nggak pengen cowok, iya kayak gitu punya. Nanti dulu, jangan gerak kayak gitu punya. Masih tetap tercancap kayak gitu punya. Tapi maksudnya tuh jangan gerakin kayak gitu punya karena ngilu banget sama kayak cowok kalau sudah keluar kayak gitu kalau kamu pegang kayak gitu bukan enak tapi ngilu banget. Gitu. Oke, pantesan. Ayo pantesan apa? Iya. Kan nggak pernah kan kalau misalnya cowok misalnya lagi main ya misalnya dia mau keluar detik-detik mau keluar gitu ya, cot misalnya keluar kayak gitu punya, dia masih goyang terus. Enggak. Stop Pasti. Ya, kan pasti stop ya. Begitu keluar tuh langsung stop kayak gitu. Bukan saya pasti stop dok. Setahu saya emang stop. Memang stop kan bener kan ya? Karena sebenarnya kepala penisnya itu jadi oversensitif banget. Sangat. Iya, jadi sangat sensitif. Jadi kalau kayaknya nggak cuma kepala penisnya doang yang sensitif dok. Apa? Jadi biasanya kalau cowok-cowok kan suka dirangsang misal diciumin di bagian-bagian tertentu atau putingnya juga dicium gitu, itu juga ikut sensitif. Semuanya kayaknya ikut sensitif. Nanti dulu butuh jeda kayak gitu ya. Cewek juga sama sebenarnya. Ada beberapa ya, tapi ada beberapa itu yang bisa langsung. Dan enaknya cewek itu adalah bisa multiple. Jadi dengan cowok. Multiple gimana? Bisa multiple orgasm. Jadi kan kalau cowok kan cuma satu kali tuh. Jadi kayak grafiknya tuh kalau aku dulu belajar ini bayangin ya. Iya. Ini aku belajar ini tuh waktu semester awal. Dan itu aku belajar sendiri loh, nggak pernah diajarin di sekolah. Jadi ilmu kayak gini punya tuh nggak ada di sekolah. Walaupun dia sekolah sekalipun. Kayak gitu. Nggak ada spesifik untuk membahas ini. Nggak ada. Kadang-kadang tuh nonton film bokep, baca buku. Iya. Oh ini gaya apa ya yang di film ini? Oh ini mission. Iya ini benar kan? Gitu. Benar kan? Kadang-kadang kayak gini punya itu didalami dengan ya, baca, nonton, pengalaman, baca lagi, ngobrol, pokoknya dicari tahu kayak gitu kan. Jadi nggak ada satupun buku yang bisa ini. Jadi kalau cowok tuh grafiknya kayak gini. Jadi begitu dia on, keluar tuh langsung turun bawah. Dan nukinya itu langsung, nuki itu langsung turun kayak gini. Jadi ibaratnya sudah selesai tuh, ada pergi lo. Oh, kayak dipakai abis manis separi pulang enggak ya? Ya karena dia nggak ada apa ya, ya udah. Andai pun katanya peluk atau apapun itu kayak cuma reaksi sayang kita aja, tapi bukan pakai birahi lagi, bukan ada nafsunya lagi gitu. Karena dia nggak, kecuali mungkin bisa dalam beberapa detik bisa naik lagi ya. Pakai obat yang kayak gitu. Iya, biasanya. Tapi ada beberapa yang perkasa emang. Memang perkasa. Pacar saya alhamdulillah perkasa. Wow. Senang sekali. Berapa tahun itu? Berapa tahun itu pacaran? 2 tahun. 2 tahun. Pantes nggak bisa ditinggalin. Itu kan cowok nih dong. Cowok kan begini langsung nuki. Kalau cewek enggak. Oh, kalau cewek grafiknya kayak gini. Naik, turun. Naik lagi. Enggak sampai dasar, naik lagi. Turun.
naik lagi, turun. Semakin cowoknya pintar itu naik turun nggak akan selesai. Iya, terus bablas terus kan dok. Semakin cowoknya pintar naik turunnya nggak akan selesai. Tipsnya apa? Kok cowok aku masukin asam jerat? Ya. Bener, ini dari 10 tuh 7. Bener nggak sih? Dari 10 tuh 7 yang ngomong pasti cowoknya itu masuknya langsung keluar. Kasian ya dok. Iya, banyak cerita. Apakah 7-7-nya itu ejakulasi dini? Kalau kurang dari 2 menit, 2 atau 5 menit termasuk. Tapi kalau masih 3 detik loh. Wah. Masuk, keluar. Wah. Goyang 3 kali, keluar. Apakah itu masuk ejakulasi dini? Benar dong pasti? Iya dong. Benar kan? Iya, menurut dari 7 dari 10 loh ini. Termasuk aku dulu. Oh iya? Ternyata bukan ejakulasi dini. Lalu apa? Nggak tahu caranya. Hah? Bener nggak? Aku spill rahasia ya sih. Oh iya, karena nggak tahu caranya. Iya, karena ceweknya belum basah. Jadi kalau misalnya ceweknya itu basah, sebenarnya semakin basah itu cewek semakin susah keluar. Si cowoknya. Semakin enggak, dia nggak Tapi sebenarnya kalau misalnya nggak terlalu basah, cuman lembab cepat doang. banget. Karena keset, rapet, menggigit gitu ya dok. Jadi rasanya kayak waduh. Begitu masuk itu langsung bergetar langsung keluar kayak gitu. Ini pengalaman pribadi sih sebenarnya, ini benar. Ya, tapi kalau misalnya kalian itu tahu caranya, basah dulu, itu sulit mau keluar sebenarnya. Justru kalau misalnya terlalu basah, saking basah banget kayak gitu, nggak enak. Si cewek nggak enak, si cowoknya nggak enak. Juga kesel kok nggak keluar. Iya. Aku sudah sakit pun sudah kram. Ceweknya juga udah lecet nih gitu. Dan juga semakin basah juga nggak ada rasa kan sebenarnya kan, kayak sangat basah banget juga. Kalau basah sensasinya kurang. Itu sensasinya kurang ada yang apa ya, kayak jebolin sesuatu. Kayak nggak ada yang gigit kayak gitu, kayak los aja kayak gitu penyakit. Jadi terlalu kering nggak enak, terlalu sakit basah juga nggak enak, terlalu basah juga nggak enak, sedang nggak enak. Iya. Nah cowok juga itu tips, jadi untuk cowok yang merasa rendah diri karena ejakulasi, Kok aku gampang keluar ya dok? Coba cara ini ya. Karena yang namanya ejakulasi itu sebenarnya sedikit orang sebenarnya. Jadi ada presentasinya. Tapi kalau 7 dari 10 laki-laki itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Kalau 1 dari 10 laki-laki itu sangat mungkin. Memang kayak bawaan dia lah kayak gitu. Tapi kalau misalnya 7 dari laki-laki, menurutku sama kayak dia belum tahu cara mengendalikan kekuatannya. Atau mungkin dia baru pertama kali, ya kan? Jadi belum pernah ngerasain enaknya vagina, terus ternyata surga. Gitu. Nah, imajinasi dia juga kan. Jadi kan imajinasi dia kayak gimana? Mana ceweknya juga lihai banget kan? Begitu aktif sekali bun. Begitu masuk langsung keluarin suara yang kayak gimana? Iya. Sehingga imajinasinya dia udah kebanyakan nonton bokep. Nah ini tembus langsung kepala kan langsung. Iya, saya punya teman gitu dok. Tapi ketika kalian itu sama seperti X-Men gitu kan, bisa mengendalikan kekuatan kalian kan, ceweknya juga sama tuh. Jadi kita ini kan pribadi yang sebenarnya setiap hari belajar. Saya yakin Adele juga belajar sih. Aku juga belajar setiap kali berhubungan juga kita belajar kan dari komunikasi kayak gitu. Iya. Tapi begitu kita belajar, terus kita tahu kekuatan kita kayak gitu. Tahu fungsinya, tahu gimana caranya. Tahu mengendalikan diri dan tahu enaknya. Aku ini sukanya apa sih? Enaknya di mana sih? Nah itu sebenarnya seks yang luar bagus. Itu yang enak. Dan percayalah rumah tangga kalian akan harmonis juga. Amin. Pengaruh kan? Pengaruh loh. Itu jangan disepelekan loh. Jadi bagi kalian tuh yang memang menikah itu bukan hanya soal seks sih. Iya. Karena nggak mungkin nyampe 90 tahun kita masih nge-seks juga, nggak boyoan kan dok. Menikah itu bukan hanya soal seks, tapi seks itu penting dalam menikah. Kalau enggak, ya kan nggak dibuat seks dilakukan setelah menikah. Artinya kan seks itu penting dalam menikah kan? Kalau enggak pacaran aja kita terus. Iya, nggak usah nikah. Nggak usah nikah. Jangan dong, tetap nikah dong dok. Tapi soalnya pacaran juga bisa seks. Zaman sekarang ya nggak kayak zaman dulu ya dok. Dulu tuh zaman mama saya kalau pacaran itu cowoknya harus ngapel ke rumah dan nggak boleh anak ceweknya dibawa pergi. Jadi nggak mungkin ada yang namanya MBA, sedikit kemungkinan. Kalau sekarang kan udah, bahkan ada beberapa orang tua yang kalau anaknya pacaran di rumah masukin kamar berdua, tidur berdua juga nggak masalah.
Kalau cewek itu enaknya bisa multiple, bisa 3 kali ya. Bisa sering sih dok. Bisa. Nggak kehitung cowok itu belum keluar, cewek udah berkali-kali. Dan ada beberapa cewek itu juga nggak ada cewek itu juga bohong sih. Jadi dia fake itu orgasm. Fake orgasm, nggak pernah orgasm, pura-pura orgasm. Ada juga yang bohong sudah keluarnya banyak tapi nggak mau ngaku gitu. Siapa itu? Tapi rata-rata kalau cewek rasa puas, nggak tahu aku. Kalau menurut surveiku dan penelitian kecilku sebenarnya lebih dari 2 kali sih. Lebih dong. Cewek itu nggak puas kalau cuma 1 kali. Lebih dong. Kayak ada ngerasa sesuatu yang kurang aja kayak gitu. Kayak nggak cukup. Nggak cukup. Sekali dong tuh nggak cukup kayaknya untuk cewek. Bagi kalian yang nggak ngerasa itu, berarti kalian belum pernah merasa orgasme. Silakan nonton lagi video ini dari awal sampai akhir. Hai, welcome back to my channel. Hari ini spesial banget saya kedatangan. Mungkin kalian salah pilih pasangan, ya kan, bisa jadi. Bisa jadi tukar dulu. Jangan dong, nggak ditukar ya. Coba komunikasiin dulu sama pasangan. Nih sayang, aku habis nonton kontennya Dr. Richard nih, dia ngomongin tentang ini. Coba kita praktekkan gitu kan. Kalau masih nggak bisa, tonton konten saya. Kalau masih nggak bisa juga, sebaiknya Anda tukar tambah. Iya dong dok. Percuma dong kita masih muda, urusan kasur makin penting. Oke, benar. Ya kan? Ini penting banget ya, penting banget. Apalagi di zaman sekarang di mana kalau zaman dulu kan kayak selingkuh tuh kayak luar biasa banget kan kayak gitu kan, bisa ngomongin tangga kanan kiri sampai ujung belakang kayak gitu punya kan. Kalau kayak sekarang ini kan kayak biasa aja ya, mulai. Bahkan teman-teman banyak yang mendukung gitu kan. Iya, bahkan ya bestie kita mendukung. Sialan tuh, ikut menutupi kesalahan gitu kan. Iya, dan pelakor juga ada di mana-mana dan apa ya menjadi hal yang biasa aja kayak gitu. Jadi menjaga penampilan, fisik, menjaga komunikasi, organ intim dan menjaga hubungan ranjang itu penting banget sebenarnya. Dan itu akan menyelamatkan hidup keluarga kalian. Kecewa, trust me. Tapi bukan menyelamatkan hubungan pacaran kalian ya, jangan di ini ya. Karena itu juga bisa bikin ketagihan. Iya, betul dok. Dan sebaiknya bagi kalian semua yang belum nikah, sebaiknya jangan mencoba apa yang kami sampaikan tadi. Kenapa? Coba. Karena resikonya besar pertama. Kalian itu kan orang-orang kayak aku nih misalkan tidak mendalami tentang seks. Bahaya seks itu apa aja, apalagi sampai gonta-ganti pasangan. Bahkan banyak wanita yang kalau keputihannya abnormal, itu mereka nggak mau periksa ke dokter dok. Dengan alasan malu, takut, bayarnya mahal dan sebagainya. Padahal itu penting banget. Ya kan, banyak wanita yang belum melek tentang vaksin, HIV dan sebagainya gitu loh. Jadi saranku ketika kalian belum menikah dan sudah melakukan hubungan seks pranikah, kalian sebaiknya lebih perbanyak ilmu tentang ini. Bahayanya gimana? Nanti kita next konten yang kayak gini punya. Tapi dia ngambil jatahku menjelaskan secara medis. Kalau gitu aku ngambil jatah dia secara psikologis. Dia ngambil jatahku secara medis, aku ngambil jatah dia secara psikologis. Okay. Jangan lakukan ini di rumah ketika kalian belum menikah. Kenapa? Nanti ketahuan mama. Karena orgasme sebelum menikah itu buat ketagihan. Aku secara psikologis kan bahasnya. Okay. Itu bikin ketagihan. Kenapa? Kalau kalian sebelum menikah sudah ngerasain orgasme itu seperti apa? Enak. Kalian akan minta ngulang. Terus. Kalau kalian nikah sih nggak apa-apa minta diulang, 2-3 hari minta diulang. Beb, Abi, kayak gitu minta diulang. Sayang, kapan pulang kantor gitu kan? Kalau misalnya kalian cuma pacaran kan bahaya. Iya. Dimanfaatkan sama pihak lain. Beneran. Tapi kalau kalian yang melakukan hubungan seksual, ini beda loh. Melakukan hubungan seksual tanpa orgasme, kalian tuh bisa nggak pengen lagi. Jadi misalnya yang kita pacaran nih, kayak gitu punya, aku ngelakuin misalnya kayak gitu punya, tapi nggak pinter lah, mungkin baru kan kita pacaran buang benih aja gitu. Iya, tahu-tahuan aja gitu. Apa nih namanya? Kan masa kamu nggak sayang dengan aku ya, kayak gitu punya kan? Harus ngelakuin dengan aku dong, kayak gitu punya kan? Kita lakuin kayak gitu, tapi nggak pakai orgasme kamunya. Si ceweknya itu bisa jadi ya nggak mau lagi kayak gitu, nggak nagih. Paling cowoknya aja yang nagih, kan cowoknya orgasme kan kayak gitu punya. Gitu. Tapi ceweknya itu kayak nggak juga nggak apa-apa. Putus ya udah kayak gitu punya. Tapi kalau ini cowoknya pinter, kena, aduh nggak bisa hilang. Cewek tuh kalau milih, aduh astagfirullah mulutku. Cewek itu biasanya kalau milih cowok tuh kalau nggak dompetnya, tampangnya, itunya. Ya kan cewek itu biasanya, ini kenapa sih cowoknya kok nggak bisa dilepas? Udah ganteng juga enggak, tajir enggak, malah kita yang keluar duit. Kenapa? Itunya enak Del.
Oke, baiklah. Jadi hati-hati menimbulkan keenakan, kecanduan ya dong. Iya, makanya yang bilang jangan dicobain untuk yang masih pacaran. Tapi kalau bagi yang menikah, penting banget bagi kalian semua yang masih nggak bisa, boleh DM Adele. Jangan DM saya estetik ya. Bagi kalian jerawatan, muka flek, boleh DM saya. Kalau yang kayak gitu jadi dia aja. Walaupun saya menguasai, tapi dia expertise ya. Boleh. Kalian mau butuh apa? Psikolog, konsultasi, boleh. Dan kalau cewek ngomong dengan cewek kan lebih enak ya, lebih asik ya. Kalau ngomong dengan cowok kan agak-agak kayak gimana gitu. Kan. Nggak punya barangnya juga gitu. Oke guys, sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan konten saya bermanfaat bagi kalian semua. Tanpa bingung